Baik, perkenalkan nama saya Arisanto Telong Banua, NIM 2319055. Mata kuliah saya Statistik 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu statistik. Statistik adalah upaya pengumpulan data atau informasi. Data sendiri dapat didefinisikan sebagai kelompok informasi yang mewakili atribut kualitatif atau kuantitatif suatu variabel atau serangkaian variabel. Nah, dalam istilah awan, data dalam statistik dapat berupa serangkaian informasi yang menggambarkan entitas tertentu. Contoh data dapat berupa usia siswa di kelas yang diberikan. Ketika Anda mengumpulkan usia itu menjadi data Anda. Satu set dalam statistik tersebut sebagai populasi. Meskipun istilah ini biasanya digunakan untuk merujuk pada jumlah orang di tempat tertentu. Nah, dalam statistik, populasi merujuk pada seluruh rangkaian tempat Anda mengumpulkan data. Statistik sendiri secara sadar atau setidaknya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, meski dalam bentuk sederhana sekalipun. Penggunaan teknis analisis statistika ini terbukti mampu memberi bantuan yang penting dalam banyak kegiatan berskala besar seperti pada perusahaan maupun pemerintahan. Contohnya dalam kegiatan riset atau penelitian seperti bidang ekonomi, akademik, pengambilan keputusan. Metode statistik mampu membantu memberikan gambaran sebuah permasalahan serta prediksi juga rekomendasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada. Statistik adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, organisasi, analisis, interpretasi, dan penyajian data yang sering digunakan pada masalah ilmiah, industri, atau sosial. Statistik berkaitan dengan setiap aspek data, termasuk perencanaan, pengumpulan data, sensus tidak dapat dikumpulkan. Ahli statistik pengumpulan data dengan mengembangkan desain eksperimen tertentu dan sampai survei. Sampling atau contoh. Representatif memastikan bahwa kesimpulan yang didapat akan bisa diperluas dari sampel ke populasi secara keseluruhan. Sebuah studi eksperimental melibatkan mengambil pengukuran sistem yang diteliti, memanipulasi sistem, dan kemudian mengambil pengukuran tambahan menggunakan prosedur yang sama untuk menentukan apakah manipulasi telah mengubah nilai pengukuran. Sebaliknya, penelitian observasional tidak melibatkan manipulasi eksperimental. Nah, ada beberapa tujuan penggunaan statistik. Yang ini pun terdapat adapun tujuan dan peran dari penggunaan statistika adalah sebagai berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, statistik dapat berperan sebagai penyedia bahan, keterangan, sumber dari berbagai hal yang kemudian diolah dan ditafsirkan. Dalam penelitian ilmiah, statistik berperan sebagai penyedia alat untuk mengemukakan maupun menemukan kembali keterangan yang tersembunyi dalam angka. Yang kedua, dalam ilmu pengetahuan statistik berperan sebagai peralatan analisis dan interpretasi diri dari data kuantitatif ilmu pengetahuan sehingga data tersebut dapat dibaca dan disimpulkan. Nah, ada pun beberapa fungsi statistik. Berikut ini adalah fungsi penggunaan statistik.
Untuk mendeskripsi dan menerangkan data mengenai yang pertama, untuk mendeskripsi dan menerangkan data mengenai jumlah suatu populasi yang diselidiki. Yang kedua, untuk menentukan jumlah tepat dari populasi yang luas pada ukuran yang lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga, untuk penetapan dan penerapan sebuah kondisi bagaimana suatu hipotesis dapat digunakan untuk membantu melakukan sesuatu. Metode-metode statistik pada dasarnya semua yang menggunakan statistik sebagai panduan dasar, acuan dan pengumpulan informasi dapat mencoba berbagai macam metode statistika. Tapi berikut ini adalah metode yang biasa dan sering digunakan. Yang pertama, statistik deskriptif, memberikan informasi tentang kinerja dari sebuah proses. Yang kedua, statistik inferensial, atau memberikan informasi tentang prediksi yang berhubungan dengan kinerja sebuah proses atau peluang. Nah, ada 4 jenis statistik yang biasa digunakan. Yang pertama, statistik berdasarkan orientasi pembahasan, yaitu tergolong dari 2 statistik. Yang pertama, statistik matematika dan statistik terapan. Nah, yang kedua, statistik berdasarkan fase tujuan analisis. Yang ketiga, statistik berdasarkan asumsi distribusi populasi data yang dianalisis. Yang keempat, statistik berdasarkan jumlah variabel terikat. Nah, adapun beberapa penerapan penggunaan statistik. Yang pertama, statistik terapan, statistik teoritis, dan statistik matematika. Yang kedua, pembelajaran mesin dan penambangan data. Yang ketiga, statistik dalam masyarakat. Yang keempat, komputasi statistik. Dan yang kelima, statistik matematika atau seni. Baik, itu saja penjelasan mengenal statistik. Demikian saja. Terima kasih. Yahoo. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menginstal SPSS di komputer. Yang pertama, buka dokumen, pilih unduhan. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Jadi saya membuka filenya saja ya. Kita tunggu dulu beberapa menit atau beberapa detik. Di sini kita klik ya. Jadi kita tunggu beberapa saat. Nah, ini ya, di sini mulai menginstalnya. Komputer kita mulai menginstal, kita tunggu saja. Tunggu beberapa saat hingga muncul notifikasi dari sistem. Nah, ini dia. Kita cancel. Jangan, no, bukan kita cancel ya, teman-teman. Jadi di sini kita tunggu saja. Nah, di sini kita klik next. Kita accept the terms in the recent agreement. Oke, next. Kita tunggu beberapa detik atau beberapa menit. Nah, di sini kita klik next aja, teman-teman. Install. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai statusnya penuh.
sampai hijau-hijaunya penuh. Yang penting di sini kita jangan blunder aja ya guys ya. Jadi sebelum kita menunggu dulu, kita ngopi dulu ya guys ya. Ini juga memakan proses waktu yang cukup lama ya. Balak guys ah. Pernah kau aku Tuhan yang Maha Esa. Cukup wangi malam ini. Ya, ini hampir selesai, tunggu aja sampai udah ini. Ya, kita tekan klik aja di sini finish. Oke. Versi 29. Ini kita pakai versi 29 yang terbaru. Itu dia. Agak lama ya guys, karena ini agak memakan waktu yang cukup lama. Wah, ini dia. Kita buka langsung, kita tutup dulu. Nah, kira-kira beginilah tampilannya teman-teman. Sini file, kita isi file. Sini editingnya, view, data, transformer, analis. Jadi beginilah menu-menunya ya guys ya teman-teman. Dan sekian dan terima kasih dari saya. Selamat malam.